Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya ada bahan batik, sebenarnya bukan sutra ini ya, tapi ini adalah katun ya. Dari mana saya taunya? Dari dibakar itu baunya bau katun. Nah, cuman kain ini blayar-blayur banget nih, lembek banget sehingga kalau misalkan dia dipola itu agak susah. Maka saat kain ini menggunakan trikot ya, ini kan mau dibikin kemeja nih, kemeja batik. Saat mau dibikin trikot itu saya potongnya potong lebar dulu teman-teman, seperti ini nih. Kayak ini badan belakang nih, saya potong lebar seperti ini, baru saya tempelin trikot. Dan jika misalkan motifnya agak menyon-menyon karena memang kainnya seperti ini, jadi boleh dibantu ditarik-tarik seperti biasa. Ini sudah saya tarik-tarik dulu ya. Terus kita lipat seperti ini, kita ratakan motif tengahnya nih. Motif tengah untuk badan belakangnya memang agak sedikit lebih rumit kalau kain yang seperti ini ya. Setelah dilipat seperti ini, kita lihat, kita intip-intip, ternyata ketika sudah pas baru kita eksekusi teman-teman ya. Nah ini kan kurang nih, jadi kita boleh bantu tarik, mau yang ini yang dinaikkan, mau yang sebelahnya yang diturunkan juga boleh. Ini tips sederhana, tips dari saya untuk memotong kain batik yang blayar-blayur seperti ini ya. Blayar-blayur bahasanya, itu blayar-blayur. Nah ketika udah pas baru kita mal nih dengan kain, atau kalau teman-teman sudah ada polanya boleh dimal dengan pola badan belakangnya. Kalau ini kan karena memang ada dua ukuran yang sama, jadi saya malnya dengan potongan yang sudah jadi. Kalau yang satunya katun biasa, jadi dia nggak blayar-blayur lah. Kalau misalkan dipotong itu lebih mudah gitu yang satunya ya. Setelah disesuaikan seperti ini baru kita potong dengan memaksimalkan posisi saku ya, posisi motif sorry. Nah jadi kalau untuk kain yang seperti ini sudah otomatis dia memakan lebih banyak trikot ya, membuang lebih banyak trikot dan juga kainnya. Nah ini kita buang saja ya, karena memang agak susah kalau misalkan langsung dibikin sesuai dengan ukuran badannya. Lalu bagaimana misalkan dengan kain yang seperti ini tapi tidak mau menggunakan trikot? Nah itu jujur sih saya belum pernah nemu ya. Kalau di saya memang kalau kain seperti ini selalu menggunakan trikot, baik badan juga lengannya, karena bahannya sangat tipis banget ya teman-teman ya, sangat tipis banget. Ini sebelah ini udah dikasih trikot, yang sebelah sini belum nih. Ini tipis banget, bahkan ada yang lebih lentur dari ini juga ada ya. Juga untuk posisi lengan teman-teman ya, jadi dipotong lebar dulu, potong lebar, baru ditempelin trikot, baru kita tempelkan polanya dan kita gunting mengikuti polanya. Seperti itu sih cara saya. Kayak ini badan depan juga sama nih, badan depan seperti ini. Lihat motifnya misalkan sudah lurus, oke. Kalau misalkan belum, bantu tarik-tarik sedikit ya. Memang ada sedikit kesulitan ya, meskipun motifnya dominan tidak nyalur atau tidak menyesuaikan banget, tapi tetap kalau untuk kain batik, kain kotak-kotak atau kain yang bermotif itu ada kesulitan tersendiri ya, ada kesulitan tersendiri. Lalu di sini kita mau untuk badan depannya ya, untuk badan depannya kita cek dulu nih, jangan sampai salah. Berarti ini yang lebih maju, jangan sampai salah ya. Nah, kita geser-geser. Memang seperti ini prosesnya teman-teman. Kalau saya ya, mungkin ada teman-teman yang lebih mahir nggak menggunakan cara seperti, ada juga teman-teman yang menggunakan trik atau cara. Jadi seluruh kainnya itu digosok dulu rata ya, digosok rata dulu. Setelah digosok rata ditempelin trikot dahulu, baru setelah itu dipola gitu. Ada yang menggunakan cara seperti itu juga ada. Kalau saya sih lebih sukanya seperti ini, jadi dipotong sedikit atau ya mirip-mirip pola lah, dibentuk seperti ini ya, kayak puring buat badan depan itu kan seperti itu tuh. Jadi dipotong kira-kira tidak terlalu melebihi dari pola, tidak terlalu melebihi jauh dari pola gitu ya. Lalu ditempelin trikot, baru setelah itu digosok
digosok, diratakan motifnya, baru kita gunting ya, jangan sampai kejeblos. Ini diperiksa dahulu sebelum digunting ya teman-teman ya, periksa dahulu. Nah, seperti ini nih, memang agak susah, dan memang biasanya kalau kain yang seperti ini saya ambil tarifnya lebih tinggi biasanya ya, tapi ya itu tergantung. Sebenarnya kalau proses menjahitnya lebih mudah teman-teman ya, mudah. Yang susah itu motong sama nempelin trikotnya, itu yang bikin lama. Kalau jahitnya normal-normal aja, bahkan dari beberapa kain batik yang saya potong, yang menggunakan trikot atau tidak menggunakan trikot, itu proses menjahitnya lebih cepat yang menggunakan trikot ya. Yang membuat lama itu menempelkan trikotnya, memang yang lama itu memotong, menempelkan trikot, menyesuaikan motif, itu yang lama tuh. Kalau menjahitnya sih dominan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat ya, karena dia kainnya sudah diem oleh trikot tersebut ya gitu. Tapi tetap harus berhati-hati, jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan trikot sudah nempel ternyata motifnya kurang pas, jangan sungkan-sungkan, tarik saja, disesuaikan, ditarik-tarik, disesuaikan posisi motifnya, seperti itu teman-teman ya. Demikian tips sederhana dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.